Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang saya hormati, muslimin, muslimat, pagi hari ini ada satu surat Makkiyah yang hanya 9 ayat, termasuk surat pendek, yang akan kita coba renungkan dan apa yang dikatakan oleh ulama serta pelajaran yang bisa kita petik, yaitu surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddatul lati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Wailun, kecelakaan, likulli humazatin, bagi setiap pengumpat, lumazah, lagi pencela. Itu yang diterjemahkan dalam terjemahan depan. Alladzi jama'a malahu wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan lagi menghitung-hitung terus, yang menumpuk-numpuk harta. Yahsabu anna malahu akhladah, ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak, la yumbadanna fil hutamah, dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, apakah al-hutamah itu? Narullahil muqadah. Baik, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surat ini dengan sebuah vonis. Vonisnya bukan vonis ini lagi yang menyenangkan, tapi vonis buruk. Wailun. Diterangkan oleh para ulama, al-wailu al-wadi yasilu min sadidi ahli nar wa qayhihim. Jadi sebuah lembah, di sana terdapat atau mengalir sadid wa qayh, ada muntahan, ada nanah penduduk neraka. Wal'iyadzubillah. Allah ancam ini untuk siapa? Likulli humazatin, dikatakan tadi terjemahan yang bebas, pengumpat. Di dalam tafsir kata al-humazah sama al-lumazah begitu banyak makna dari para ulama. Ada yang terbolak-balik, artinya terbolak-balik bahasanya. Kadang-kadang al-humazah diartikan seperti ini, kemudian menurut pendapat yang lain sebaliknya, al-humazah itu sama dengan lumazah. Lumazah adalah lumazah. Akhirnya biasa yang disimpulkan humazah, mengumpat, biasanya dilakukan dengan perbuatan.
bil-ya. Sedangkan lumazah dengan ucapan. Ada yang membedakan seperti itu. Yang jelas dua kata ini tidak jauh dari yang disebut ightiyabun nas, mengumpat, mencaci, menghibah dan mencela manusia. Jamaah sekalian, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenung lebih dalam dua pekerjaan atau dua sifat ini, al-humazah, al-lumazah. Kalau kita perhatikan surah 9 surat, Allah sebutkan di ayat pertama pekerjaan atau sifat. Kemudian dilanjutkan dalam keterangan ayat yang kedua dan ketiga. 3 ayat menerangkan satu pekerjaan, satu sifat yang merugikan tentunya. Kemudian sisanya yaitu 6 sifat berisi tentang ancamannya, atau katakanlah selanjutnya disebutkan ancaman yang diterangkan dengan keterangan yang lebih banyak daripada keterangan tentang sifat yang dimaksud di awal ayat. Allah sebutkan misalkan kalla la yumbadanna fil hutamah. Terus apa yang dimaksud hutamah? Narullahi al-munqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Panjang keterangan tentang ancaman yang didapat oleh dua orang ini atau dua sifat ini luar biasa. Baru kan? Mungkin takro tanzani kami. Baik. 3 ayat menerangkan tentang pekerjaan atau tentang sifat karakter orang yang suka mengumpat dan mencela. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ancam orang yang memiliki sifat ini dengan neraka yang disebut hutamah. Salah satu nama neraka al-hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali 3. Anggapan al-humazah dan lumazah yang suka mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta, kemudian mengira bahwa hartanya itu akan bisa mengekalkannya, salah. Kok bisa salah? Ya, la yumbadanna fil hutamah, sebab dia akan dilemparkan ke al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kau Muhammad apa yang dimaksud hutamah? Narullahil munqadah. Yang dimaksud hutamah itu yaitu api yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke dalam hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, sungguh api itu ditutup rapat di atas diri mereka, fi 'amadin mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini dikatakan, saya tadi sempat baca di tafsir Al-Khazin, ya, di tafsir Al-Khazin, wallahu a'lam dengan cara penyiksaan semacam ini. Diikat di tiang, dipanggang di api neraka, nerakanya ditutupkan ditumplek wong-wong kayak gini ya. Dan bahkan apinya sampai membakar ke dalam hati, sampai tattali'u 'alal afidah. Biasanya ya, kita kenal bahwa siksa itu kekal, tidak ada orang disiksa mati terus selesai, enggak. Disiksa hancur, hidup lagi, siksa hancur terus seperti itu. Dan anggota yang terakhir tersisa itu al-fuad. Disebutkan al-fuad al-afidah, bentuk jamak dari kata fuad, hati. Karena kata para ulama ini termasuk bagian atau anggota badan yang paling lembut, maknawi, yang
paling lembut ya. Sehingga tersisa. Jika fuad atau afidah ini kebakar, ya tentu nggak hidup lagi ya. Makanya dia dikatakan sebagai yang terakhir, saking dahsyatnya siksa yang Allah berikan. Baik, kembali kepada sifat yang dimaksud di dalam ayat al-humazah al-humazah. Karena itu jamaah sekalian, kalau kita melihat kepada syariat Islam, suatu hari pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jika tidak salah, atau Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas insyaallah, heran ketika Rasulullah menyatakan orang-orang ini akan disiksa akibat lisan mereka. Bertanya sampai keheranan, apa iya Rasul, manusia itu akan disiksa karena omongannya? Maka Rasulullah pun menjawab dengan tidak kalah pedas. Thaqilat ka ummuka, maaf itu Mu'ad ya. Thaqilat ka ummuka ya Mu'ad. Wa hal yahubbun nasa ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Adakah yang menyebabkan manusia tersungkur di atas muka mereka, di atas hidung mereka, jatuh dalam siksaan, jatuh ke dalam api neraka, illa hasaidu al-sinatihim, melainkan akibat hasaid al-sinatihim, ucapan yang menyakitkan dari lisan-lisan mereka. Hadis ini kalau kita renungkan cukup menjadi rem bagi kita di dalam berkata-kata ya, karena itu sangat penting menjaga lisan ini jemaah. Ulama baik yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tulen, atau dari kalangan selain itu Asy'ari, atau katakanlah yang terkenal dari kalangan Sufi, Al-Ghazali misalkan sampai menyebutkan di dalam kitabnya Afatul Lisan ya, kitab Ihya Ulumuddin misalkan, disebutkan penyakit lisan. Di antaranya disebutkan ini, sebab kita tidak heran, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan seperti itu. Wailun likulli humazah lumazah. Ayat ini menjadi renungan agar supaya setiap kata yang terucap dari kita hendaknya menjadi, kalau orang Arab bilang ya nusba'ainaihi, diletakkan di sini sebelum ngomong, ditimbang dulu, dipikir dulu, bukan ngomong baru mikir ya. Repotnya ngomong baru mikir, atau ngomong nggak pernah mikir, repot ya. Jadi ngomong sakar sama teman, sama ini, dan ini apalagi kalau terjadi pada diri seorang dai, waliyadzubillah, sungguh menjadi sesuatu yang mencelakakan. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Faddan itu bukan humazah, ngomongnya kenceng, ngomongnya keras. Ada orang datang, lapor ini misalkan, nggak mencaci. Jika seperti ini saja ya, lan faddu min hawli, pasti manusia itu akan lari. Apalagi kalau misalkan kerjaannya mencaci ya. Kerjaannya mencaci, subhanallah. Ini ada bahasan yang secara serius mengenai baik penyakit lisan atau mengenai sifat atau tata bercengkrama atau ada berhiwar ya. Ada berkalam misalkan, tata krama di dalam berbicara. Islam subhanallah memberikan aturan yang luar biasa. Berbicara secara umum ya. Nanti kita bicara antara orang anak kecil dengan orang dewasa bagaimana, orang tua dengan yang muda bagaimana, diatur antara murid dengan guru seperti apa. Kalau kita dulu baca misalkan dalam kitab ta'lim muta'allim misalkan ya. Ini dibahas semuanya soal akhlak, dan ini yang diperhatikan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Nukilan dari ulama salaf banyak sekali mengatakan kami belajar adab sebelum belajar ilmu. Kalau ada orang alim, kami ambil dulu adabnya. Termasuk adab adalah dalam berbicara, sebab
bicara ini seperti bemper mobil Pak, yang di depan. Dilihat orang itu dari, kalau bahasa kasar kan moncongnya ya. Ini kalau semakin semakin menyakitkan apa tidak berbicaranya itu yang kelihatan. Maka dilihat misalkan orang yang bicaranya pedas, bicaranya apalagi disebut sampai mengumpat, mencaci, dikit-dikit misalkan keluar anggota kebun binatang keluar misalkan ya repot. Ya. Baik, jadi mengumpat, mencela, balasan yang Allah berikan luar biasa. Ini hendaknya menjadi pengingat, dan ini wasiat untuk saya pribadi juga jamaah sekalian. Mari kita berusaha mengingat-ingat, mencari tahu bagaimana supaya bicara tidak menyakiti orang. Ya memang makanya dikatakan gak usah banyak ngomong. Ustadznya juga gak boleh banyak ngomong. Salah semua nanti. Sebab banyak ngomong biasanya menutupi, biasanya juga semakin banyak ngomong kata pepatah, maka banyak kesalahannya. Di dunia kontemporer atau di alam di masa sekarang ada satu perhatian khusus. Ya sebetulnya bukan tafsiran secara khusus tentang ayat ini tidak, tetapi manusia itu memahami, karena ini Allah tanamkan sesuai dengan fitrah. Manusia suka bicara itu nggak dibentak-bentak, nggak diperlakukan seperti bawahan ya. Itu sudah fitrah. Bahkan cenderung menyukai yang menghormati. Makanya sekarang ada pelatihan, ada training, semuanya misalkan bahkan menjadi satu jurusan di dalam universitas atau dalam pendidikan tinggi, kuliah adab, bukan kuliah adab itu kebahasaan, subhanallah, komunikasi, berkaitan komunikasi gitu lah. Apa teknologi? Service eksternal. Excellent. Bisa ya. Jadi ya sekarang Bapak masuk ke mana misalkan ke toko-toko, ke hotel, ke mall dan seterusnya. Bagaimana cara bicara mereka? Ya, karena memang mendapati cara berbicara semacam ini menimbulkan efek yang luar biasa di hati mukhatab, di hati orang yang diajak bicara. Jadi kalau misalkan manusia secara umum sudah memperhatikan masalah ini, umat Islam mimbabi aula. Sebab ini sudah Allah turunkan sejak 15 abad yang lalu, sudah menyatakan demikian. Baik. Mimbabi aula nggak paham. Mimbabi aula gini Pak. Dulu kalau saya diterangkan, uang gak iso ngelangi. Mari ngono dicancang ambek waktu, dijebur nonang. Kalau berenang, kira-kira bisa berenang ya? Kalau tanpa batu nggak bisa berenang, ditambahi waktu, kira-kira ya mendelep. Jadi mimbabi aula itu namanya lebih. Kalau manusia secara umum perhatikan seni komunikasi, tata cara komunikasi untuk menarik hati orang, maka umat Islam ini seharusnya lebih mendahului mereka dan lebih berhak atas mereka, sebab agama ini adalah agama adab, agama akhlak. Baik. Ini sekilas ayat yang pertama, dan saya yakin masih banyak, atau kalau kita bisa melihat dari segala sisi tentang humazah dan lumazah ini luar biasa. Kalau di sebab nuzul banyak, katanya ada yang hal ini turun kepada Al-As bin Wahid, ada kepada tokoh-tokoh Quraisy, Al-Walid bin Mughirah, tetapi dikatakan para ulama atau ada dalam istilah usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yang menjadi acuan itu umumnya lafaz, sebab Allah menyatakan likulli humazatin lumazatin. Baik, kalau kita mengacu pada tafsir ayat atau keterangan tambahan dari ayat, alladzi jama'a malahu wa 'addada, yang mengumpulkan harta wa 'addadahu dan menghitungnya. Ada yang membaca jama'a malahu wa 'addadahu ya.
Baik, mengumpulkan harta hubungannya dengan humazah bagaimana? Sebab ini biasanya orang yang suka atau yang rakus terhadap harta kekayaan, kerjaannya mencari menumpuk harta, itu biasanya dirasuki sifat kibr, suka merendahkan, meremehkan orang sehingga mudah mencaci. Biasanya begitu. Ya lihat sejarahnya kaum orang-orang yang kaya, orang yang berduit, gampang untuk mencaci, mencela. Bagaimana kalau misalkan kita katakan nggak punya harta, tapi suka mencela, lebih-lebih lagi ya, membangun, ya, kebacut ya. Jadi disebutkan sini untuk menunjukkan galibnya alladzi jama'a malahu wa addadah, orang yang kayak begini rakus terhadap dunia dan menumpuk, kerjaannya menumpuk harta, itu biasanya yang gampang mencaci, gampang mengumpat. Bukan berarti kalau yang tadi nggak punya harta terus mengumpat nggak masuk ke sini, bukan. Nah, ditambah lagi keterangan yahsabu anna malahu akhladah, kekayaan yang dia miliki ini mampu mengekalkannya dalam hidup sehingga dia melakukan perbuatan semaunya diri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Anggapan-anggapan ini seakan-akan sudah paket seperti itu. Orang yang rakus terhadap dunia, kenapa kok bisa rakus? Sebab dia menyangka dunia ini akan memberikan manfaat bagi dirinya, bikin kekal, bikin ini. Bahkan di zaman modern semacam ini pun orang yang istilahnya berusaha mencari apa kira-kira yang bikin hati air kehidupan, ya misalkan yang bisa memanjangkan umur, ya panjang umur. Padahal di dalam agama kita panjang umur ini namanya ardhalul umur, masa usia yang hina, tapi orang minta panjang umur. Baik, anggapan ini dibantah oleh Allah Ta'ala, kalla, sekali-kali tidak, lain badana fil hutamah, mereka akan dilemparkan atau dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kau apa yang dimaksud dengan hutamah? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat ini setelah menyebutkan sifat yang luar biasa, ancamannya, bahayanya dari lisan, kemudian Allah siapkan balasan khusus. Masuk nerakanya pun nerakanya khusus. Nah, kalau orang puasa masuk surga khusus dari pintu rayyan. Nah, ini orang yang suka mencaci, mengumpat, mencela, mengumpat, masuk nerakanya pun disediakan neraka khusus yang disebut hutamah. Di mana hutamah ini memiliki satu karakter yang luar biasa, namanya neraka, baik yang namanya hutamah atau yang namanya jahannam atau yang namanya apalagi neraka, sa'ir dan seterusnya, atau sakor. Ya namanya neraka nggak enak, Pak ya. Seringan-ringannya aja ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Sahih mengenai siksa yang diterima oleh mamanya Abu Thalib, itu yang paling ringan. Kalau menginjak dari kakinya ini terbakar sampai ke ubun-ubun, itu paling ringan. Baik, makanya dikatakan secara khusus di sini narullahil muqadah, api yang Allah nyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, disebutkan secara khusus efeknya. Kalau dalam bahasa Arab tattali'u kayak api itu nginceng ya, melihat, melongok 'alal afidah sampai ke dalam hati. Biasanya yang merasakan sakit itu apa? Kulit ya. Yang sakit itu kulit. Nah, bagaimana kalau misalkan hati yang sakit? Makanya menjadi satu pepatah apa sih? Luka apa? Sakit gigi. Bukan sakit gigi. Subhanallah. Sakit hati lebih sakit hati. Ya sakar. Yang jelas kalau di dalam hati, subhanallah, luka yang ada dalam hati ini biasanya sembuhnya sulit, dan orang sudah kadung sakit hati. Kenapa? Karena dihina, diumpat. Untuk menyembuhkannya membutuhkan usaha yang luar biasa. Daripada luka akibat pisau, mungkin beberapa hari setelah itu gampang sembuhnya.
Tapi luka dalam hati sulit dicari obatnya. Nah, yang menambah kengerian kita, innaha alaihim mu'salah, innaha kembali kepada api. Sesungguhnya api itu alaihim di atas mereka, mu'salah ditumpuk. Ya, kita hanya bisa membayangkan bagaimana ngerinya sekarang orang di atas api atau diukur dan jero api. Kira-kira ya apa mateng sak jero-jerone sak sumsum. Presto. Iya benar. Sak turun nyampo wae. Allah Ustaz. Innaha alaihim mu'sadah. Bukan hanya itu, fi amadin mumaddadah. Amad itu diam. Di dalam tafsirnya para ulama mengatakan ini cara menyiksa yang luar biasa. Apakah mereka dimasukkan ke dalam tiang dulu, ya, jadi semacam pipa-pipa gitu, terus dipanggang, ditutup neraka atas mereka, atau mereka diikat? Allahu a'lam. Allah yang tahu bagaimana cara menyiksa mereka. Fi hamadin mumaddadah, dalam tiang mumaddadah yang dibentangkan. Waliyadzubillah. Jadi jamaah sekalian, ini renungan kita dalam pagi hari ini. Salah satu penyakit yang sering tidak kita sadari. Ini masalahnya. Sering tidak disadari. Kita ngomong, kita menyampaikan atau menulis berita, tetapi berita itu menyakiti orang. Mudah-mudahan kita semua terhindar, bisa menjaga hal ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon dimaafkan dan atas kekhilafan serta kesalahan yang tidak saya ketahui, tidak saya sengaja.